sehat. Sudah makan siang tadi? Enak makannya? Puji Tuhan enak, Pak. Waduh, Betul, enak. enak ya. Biasanya kalau enak makannya tadi ngantuk dia. Ngantuk bukan? Kalau enak makannya. Ya gitu, Pak. Tambah Enggak, lagi, Pak, Pak. makin semangat, Pak. Tetap semangat. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Baik, saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, memohon supaya Engkau memberkati kelas kami. Hadirlah dimanapun kami berada saat ini, karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan yang Maha Hadir. Berkatilah kami di tempat kami masing-masing, hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat siang Bu Desri. Selamat siang Pak Arifin, selamat siang semua. Nanti saya mohon Bu Desri boleh mengambil absennya nanti ya Bu ya. Ya, baik Pak. Baik saudara-saudara, semakin semangat sekali untuk mengerjakan tugas koma, sehingga nggak tahu bagaimana mengerjakannya begitu ya. Berpusing ria begitu. Nah, supaya jangan berpusing ria, kita akan belajar metode koma ya. Kita akan melihat metode koma itu. Bagaimana sebelum kita melihat metode koma, mari kita lihat dulu ini. Kelihatan ini materinya? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Baik. Saya mau bertanya, ada berapa 4 persegi? Ada berapa jumlah dari 4 persegi ini? 16, Pak. 16. Ada yang bisa melihat lebih jauh? 17, Ada Pak. 17, Pak. Pak, ada 4, Pak. 17. Ada yang lebih jauh dari 17? 18. 26, Pak. 26. Oke, ada yang bisa melihat lebih dari 26? 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, Pak. Oh, 21 sudah tertinggal. Ada yang sudah 26. Ada yang bisa melihat lebih daripada 26? 27, Pak. 27. Oke. Ada yang lebih dari 27? 28, Pak. 28. Ada yang bisa lebih dari 28? 37, Pak. Wah, ini lebih hebat lagi. 37. Bagus sekali. Ada yang lebih daripada 37? Ada yang bisa melihat lebih dari 37? Tidak ada. Jadi paling tinggi di kelas ini dapat melihatnya 37. Baik, mari kita tanya bagaimana dia membuat 37. Silahkan. Tadi siapa yang membilang 37? Sebutkan namanya. Siapa tadi? Saya, Pak. Asaria Ya. Eka Usodo, begitu. Apa? Saria? Asaria Eka Usodo. Oh, Asaria. Ini Oke. saya lihat, ya. Saya lihatnya dari gabungan-gabungan dari kotak-kotaknya itu, Pak. Ya, gabungan seperti Nanti apa kalau misalnya? digabung jadi satu, jadinya 30. Contohnya ini kan kotaknya dari kecil-kecil ini jadi 16.
Ya, 16 nanti kalau ditambah bagian kotak yang bagian besar sendiri itu digabungin jadi 1 tambah 1, 17. 17 terus dari gabungan dari 4 kotak itu dapat dari ditambah 4 lagi 21. 21 nanti gabungan dari 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak, setiap 2 kotak atas ke bawah maupun dari kanan ke kiri. Nanti totalnya 37 gitu Pak. Seperti ini ya, dari sini dua kotak gitu ya, dari sini menuju ke sini gitu. Dari sini menuju ke sini gitu ya. Iya Pak. Oke. Baik. Nah, apa yang sedang kita lihat tadi, apa yang sedang kita pelajari, itu adalah belajar kreativitas. Kreativitas seseorang pasti berbeda-beda. Melihat 4 persegi di depan, secara nyata dia cuma 16. Tapi bisa kita lihat dia sebenarnya tak terhingga. Tergantung dari seberapa kreatif kita melihatnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Itu kan kotak seperti kotak bujur sangkar kan? Nah, kalau bujur sangkar ada enggak ke belakang kotak lagi, ke samping kotak lagi, ke atas kotak lagi, di bawahnya kotak lagi, ada enggak? Ada, Pak. Ada. Ada Pak. Jadi satu kotak aja sudah berapa? Berapa kotak dia? Kali 16. Nah, bagaimana kalau kita bikin lagi seperti yang Azarja tadi bilang, kotak besarnya kita bikin lagi. Lalu kemudian kita bagi lagi per 2 kotak. Jadi 2 kotak per 2 kotak. Nah, kali 4 lagi. Jadi tergantung dari cara kita melihat, cara kita menjangkaunya. Itulah kreativitas. Apa pentingnya itu bagi belajar koma? Apa pentingnya belajar koma dengan kreativitas? Ayo, siapa yang sudah mengerjakan tugasnya? Mengapa dia tidak bisa mengerjakan tugas itu? Ada yang mau memberikan kesaksiannya? Apa yang menjadi halangan mengerjakannya? Loh, kok malah diam? Disuruh, padahal di grup selalu bertanya. Ya, silakan, Angelica. Shalom Pak, maaf, jadi pertanyaan itu halangannya atau kekreativitasannya Pak? Ya, halangannya udah mengerjakannya tapi nggak bisa. Nanti kreativitasnya nanti. Halangannya mungkin ini Pak, cara nyusun kata-katanya gitu Pak, biar jadi kayak pas banget gitu loh Pak. Kayak kata-kata yang pas gitu untuk kalimat yang akan disusun saat ditafsirkannya itu Pak. Gitu. Jadi kesusahannya adalah menyusun kalimat. Begitu, Angelica. Iya, sama kayak mencari pencerahannya juga Pak. Oh, mencari pencerahannya. Jadi saya takutnya kayak salah tafsir gitu. Saya takutnya kayak salah tafsir gitu kan Pak. Jadi salah meaning juga nantinya. Gitu, Pak. Iya, betul sekali Angelica. Takut salah tafsir sehingga salah meaningnya ya, salah maknanya. Nah, bagaimana supaya jangan salah makna? Gitu ya. Itu juga menyangkut kreativitas. Gitu. Jadi koma itu adalah sebenarnya pelajaran praktis. Pelajaran praktis. Jadi kalau semakin sering dilakukan, maka semakin mahir dia nanti untuk menafsir Alkitab. Itu seperti belajar komputer. Komputer itu adalah pelajaran praktis. Jadi semakin sering orang mempelajari komputer, mempelajari modul, maka dia semakin mahir di situ. Seperti Bu Destri itu mahir dia. Karena dia sudah berkutat dengan Moodle ya. Gitu. Jadi kita perlu mengembangkan kreativitas kita ya. Kita sudah lihat tadi.
Baik, mari kita lihat sekarang ke koma. Koma itu bukan pingsan ya. Ada yang mengartikan koma itu pingsan? Jangan serius-serius sekali lah. Kalau saudara-saudara serius, saya takut jadinya. Soalnya yang mau melototin saya banyak banget ini. Ada 92 orang yang mau melototin saya. Jadi saya takut. Senyum gitu loh, jadi enak dilihat. Jadi saya nggak takut gitu. Nah, mari kita lihat. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Baik. Yang pertama yang mau kita lihat metode koma. Apa ini koma? Koma ini C-nya itu adalah konteks. Konteks. Apa itu konteks? Nanti kita lihat. Saya hanya mau menjelaskan bahwa koma ini disingkat dari konteks. O-nya itu observation atau observasi bahasa Indonesianya. Lalu meaning atau makna, application dan atau aplikasi. Jadi itu koma. Disingkat menjadi koma. Ada konteks, ada observation, ada meaning, ada application. Nah, dalam bahasa Indonesianya berarti konteks, observasi, makna, aplikasi. Oke. Sekarang mari kita lihat satu-satu. Apa itu konteks? Konteks itu berasal dari dua kata, yaitu kon dan textus. Kon itu berarti bersama-sama, dan textus itu artinya terjalin atau tersusun. Jadi dapat kita katakan bahwa konteks adalah bagian yang terjalin atau yang tersusun bersama-sama dengan bagian yang sedang dipelajari. Gitu. Misalnya kita mau mempelajari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-10 misalnya. Nah, untuk dapat menafsirkan Kejadian 1 ayat yang ke-10, maka ayat 10 itu harus kita lihat di dalam konteks. Artinya di dalam bagian yang terjalin atau yang tersusun dalam bagian Kejadian pasal 1 itu. Gitu. Atau kalau saudara-saudara sering membaca novel, dalam bacaan novel itu ditanya sama teman, apa tadi isi cerita novelnya udah dibaca belum? Apa isinya ya? Lalu saudara-saudara mulai memberikan sarinya, mulai membawa jalinan cerita dari awal sampai akhir, jalinan ceritanya itu apa? Nah, berarti Anda sedang berusaha untuk memberikan konteks dari novel tersebut. Itulah konteks. Nah, konteks ini ada dua bagian, ada yang disebut dengan konteks dekat dan ada yang disebut dengan konteks jauh. Konteks dekat itu dapat berlaku bagi suatu kata di dalam kalimat, ya. Jadi satu kata kalau saudara mengambil satu ayat di dalam Alkitab, maka di dalam satu ayat itu Anda baca satu kata, maka kata itu menjadi konteksnya di dalam kalimat. Jadi harus kita lihat kata itu di dalam kalimat. Begitu juga dengan konteks kalimat, ketika kita melihat kalimat di dalam Alkitab, maka kita harus melihat kalimat tersebut di dalam ayat tersebut, di dalam satu ayat. Begitu juga dengan satu ayat. Konteks ayat itu kita lihat di dalam satu paragraf. Satu paragraf konteksnya bisa kita lihat di dalam satu perikop atau satu pasal. Jadi seperti itulah yang namanya konteks dekat. Jadi dicari yang dekatnya. Contohnya bisa kita buat di sini istilah dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 3. Jadi di sini kita mau mencari satu kalimat
yaitu dilahirkan kembali. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 ini ada kata-kata dilahirkan kembali. Nah, untuk melihat, untuk mencari maknanya, apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali, maka kita harus tahu dulu konteks dilahirkan kembali ini bicara apa ya. Maka konteksnya kita lihat konteks dekat. Konteks dekatnya itu ada di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21. Itulah konteks ayat 3 tersebut. Jadi kita harus baca ayat 1 sampai 21. Ayat 1 sampai 21 ini kira-kira ceritanya cerita apa ya? Supaya kita dapat konteksnya. Supaya kita dapat jalinan benang merahnya gitu. Maka kita harus memperhatikan yaitu ayat 12, 15, 16, 18. Adakah yang bersedia membacakannya supaya kita bisa paham contoh ini? Yohanes pasal 3 ayat 12. (15), 16, dan 18. Silakan salah seorang. Saya, Pak, bisa, Pak? Bisa, silakan. Terima kasih. Tapi saya izin off cam ya, Pak, soalnya di sini hujan. Oh iya, ya. Tidak masalah. Oke. Baik, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yohanes 3 ayat 12, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi?" Ayatnya yang ke-15, "Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan ayatnya yang ke-18, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah." Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita dengar tadi apa yang dibaca teman kita, maka di sini bisa kita lihat konteks ayat ini berbicara tentang keselamatan. Jadi dilahirkan kembali itu rupanya bicara tentang keselamatan. Nah, semakin kita melihat ke ayat 18, di sana lebih jelas lagi. Tadi diutarakan kalau supaya semua yang percaya itu tidak binasa, katanya di ayat 16. Di ayat 18-nya supaya orang-orang yang percaya itu diselamatkan, katanya seperti itu ya. Nah, rupanya dilahirkan kembali itu erat dengan keselamatan. Nah, keselamatan itu dari mana? Dari mana datangnya? Nah, di sini bisa kita lihat Yesus sedang berbicara dengan Nikodemus. Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 21 itu, Yesus sedang bersoal jawab. Nah, jadi cerita yang ada di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 21 itu adalah cerita Nikodemus. Siapa Nikodemus? Nah, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 21 ini dijelaskan Nikodemus itu adalah dosen teologi atau pengajar Israel katanya ya, dosen teologi, tapi tidak ngerti firman Tuhan, tidak ngerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dilahirkan kembali, maka jawab Nikodemus di ayat yang kelima, "Aku ini sudah tua," katanya ya, di ayat yang keempat. "Aku ini sudah tua, mana mungkin dilahirkan kembali," katanya. "Mana mungkin aku bisa masuk ke rahim ibuku." Jadi Yesus menceritakan tentang hal-hal surgawi, dia nggak dapat menangkapnya, padahal dia dosen teologi. Gitu. Jadi yang dimaksud di sini adalah tentang dilahirkan kembali itu adalah tentang keselamatan. Mengapa Yesus menyuruh harus dilahirkan kembali?
Karena kalau kita pahami, maka ini harus kita lihat, ada konteks jauhnya. Nah, ini konteks dekatnya. Konteks jauhnya harus kita lihat nanti di kitab Kejadian. Pada kitab Kejadian, di sana bisa kita lihat bahwa orang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu mati. Kalau orang mati, maka perlu dihidupkan, perlu dilahirkan kembali, gitu. Orang yang mati perlu dilahirkan kembali. Efesus pasal 2 ayat 1 juga mengatakan, karena dosa-dosamu engkau sudah mati, katanya. Berarti ada istilah mati, maka ada istilah dilahirkan kembali. Jadi gagasan Yesus dilahirkan kembali itu karena manusia itu mati. Siapa yang bisa melahirkannya? Nah, ini nanti kita baca lagi Alkitab. Ada teks lain lagi, ada konteks jauhnya lagi, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirkan nanti melalui pengampunan yang disediakan oleh Yesus lewat darah Yesus. Kenapa harus lewat darah Yesus? Itulah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di sini. Itulah sebab ini dikatakan bahwa Dia datang supaya orang itu, setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yesus di ayat 16. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa harus melalui Yesus. Kenapa harus melalui Yesus? Kenapa harus lewat darahnya? Kita lihat konteks jauhnya. Kita lihat ada konteks hukum tentang pengampunan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bagaimana cara menariknya. Oh, rupanya ini harus kita kaitkan dengan hukum pengampunan gitu. Nah, itulah kreativitasnya. Jadi kreativitas untuk mendapatkan konteks itu supaya kita jelas, kita pertanyakan, kenapa harus Yesus? Mengapa gitu? Nanti supaya kita mendapatkan jawabannya, supaya dapat melihat nanti konteks jauhnya. Maka didapatlah nanti Ibrani pasal 9 ayat 22. Coba dibaca Ibrani 9 ayat 22. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Terima kasih. Ya, Jadi Pak. katanya tanpa penumpahan darah nggak ada pengampunan. Jadi yang perlu dilahirkan kembali, yang tadinya mati, manusia-manusia itu mati, semua keturunan Adam mati, perlu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Ya, dengan cara menerima pengampunan dengan darah. Darah siapa? Ya darah Yesus. Karena darah yang dimaksud haruslah darah yang suci. Gitu. Ini yang bisa kita lihat. Jadi caranya seperti itu. Mari kita lihat lagi kemudian ke konteks jauh. Itu konteks dekatnya berarti melihat ayat, melihat kata, melihat kalimat, melihat ayat, melihat alinea, melihat perikop. Seperti itu ya, itu konteks dekat. Jadi kalau tidak tahu satu kalimat atau satu kata di dalam Alkitab, saudara-saudara baca dan tidak tahu, maka saudara jangan buru-buru nafsirkannya ke jauh-jauh. Lihat dulu konteks dekatnya. Kalau kata saudara tidak tahu, lihatlah di dalam kalimat itu. Kalau kalimat tidak tahu, lihatlah di dalam alinea atau paragraf. Kalau alineanya tidak ditahu, lihatlah di dalam perikop. Seperti itu ya. Lalu kemudian lihat ke pasalnya. Konteks jauh. Ini berlaku bagi suatu ayat dalam suatu perikop yang masih berkaitan dengan ayat lain dalam perikop sebelum atau sesudahnya. Jadi konteks jauh, satu perikop pun sudah bisa jauh, tetapi sebelum dan sesudahnya sudah dianggap. Ini sebenarnya masih dekat, tetapi ini bisa dianggap jauh juga, begitu ya. Jadi kalau di dalam Alkitab, Anda membaca Alkitab manual itu ada perikopnya, ada di atas perikopnya lagi. Nah,
Itu sudah antar perikop. Antar perikop itu bisa dibilang konteks jauh yang masih dekat. Seperti itu. Baru kemudian bisa juga merupakan hubungan suatu ayat dalam suatu kitab dengan ayat lain, dalam kitab yang lain pula. Nah, jadi konteks jauh itu adalah ayat dalam suatu kitab, tapi berhubungan dengan ayat lain dalam kitab lain. Nah, seperti tadi yang saya bawa tadi ke konteks jauhnya, ayat itu Yohanes pasal 3 itu ternyata masih berhubungan dengan Kejadian. Berhubungan juga dengan Ibrani. Nah, kita lihat konteks jauhnya. Gitu. Lalu ide tentang bagian dari seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah pembenaran Allah. Ini contoh. Terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Nah, apa yang dikatakannya tentang pembenaran ini sebenarnya juga terdapat pada kitab Roma, tetapi loncat. Ada 3 pasal. Kemudian, yaitu pasal 8, ayat 9 sampai 11, juga memberikan ide yang sama tentang pembenaran. Lalu kemudian Efesus pasal 1 juga memberikan penjelasan tentang pembenaran. Jadi sudah antar kitab. Tadi antar pasal, pasal sudah loncat 3 pasal, kemudian loncat lagi antar kitab, bahkan bisa loncat antar perjanjian. Jadi dari perjanjian lama bisa ke perjanjian baru. Itu namanya konteks jauh. Jadi konteks jauh itu yang perlu kita perhatikan adalah idenya sama atau tidak. Itu untuk melihat konteks jauhnya. Jadi diambil konteks jauh itu adalah diambil idenya. Misalnya ide pembenaran ini ada nggak di tempat lain? Nah, kira-kira gitu. Kalau ada, nah, kita coba baca di tempat lain bilangnya apa tentang pembenaran ini. Nah, untuk melihat konteks ini, kita juga harus sebenarnya tahu tentang, ini sedikit saja saya jelaskan, supaya saudara jelas aja, ya, supaya jelas aja. Jadi untuk melihat konteks-konteks di situ ada kaitannya nanti melihat narasi perumpamaan apa itu, saya jelaskan dulu dari sini. Ada ya ilmu menafsirkan itu, jika saudara-saudara mau mencari makna, maka ilmu yang untuk mencari makna itu disebutlah itu hermeneutik, ya, hermeneutik. Nah, hermeneutik ini sebenarnya apa? Oh, itu adalah teori, belajar teori menafsirkan. Teori menafsirkan atau prinsip-prinsip atau metode-metode menafsirkan. Jadi ketika saudara belajar hermeneutik, maka saudara sedang belajar teori, metode atau prinsip untuk menafsirkan. Menafsirkan apa? Di dalam Alkitab itu ada yang namanya kitab narasi. Narasi itu ada cerita. Ya, misalnya kitab-kitab Paulus itu cerita. Ada juga yang namanya kitab perumpamaan. Ada yang namanya nubuatan, puisi, ya. Perumpamaan itu misalnya hal kerajaan surga adalah seumpama. Nah, itu ya di kitab-kitab Injil sering dipakai oleh Tuhan Yesus. Nubuatan itu ada di dalam kitab-kitab nabi-nabi, baik nabi kecil maupun nabi besar, selalu ada nubuatan. Menafsirkan narasi perumpamaan itu berbeda, nggak bisa sama. Jadi kalau disamakan penafsirannya, maka akan berbeda hasilnya, begitu. Puisi, kitab-kitab puisi, menafsirkan puisi berbeda dengan menafsirkan narasi. Puisi itu seperti misalnya Mazmur, Amsal, gitu. Alegori lagi misalnya. Alegori itu adalah di kitab Injil. Misalnya Yesus bilang dalam kitab Yohanes, "Akulah pintu," katanya. Nah, itu namanya alegori. Ada lagi tipologi. Tipologi ini adalah menyamakan, mentipekan, yaitu seperti Yesus dengan Ishak misalnya. Yesus, Ishak itu merupakan tipologi daripada Yesus. Di mana tipologinya, di mana kesamaannya? Yesus dan Ishak sama-sama anak tunggal. Yesus dan Ishak sama-sama yang dikorbankan. Nah, itu tipologi. Menafsirkannya berbeda dengan menafsirkan nubuatan atau yang lain-lain itu. Lalu simbol. Simbol itu adalah
banyak sekali berbicara tentang simbol-simbol. Ini adalah untuk menafsirkan misalnya kitab-kitab Wahyu. Nah, jadi itulah sebenarnya yang dipelajari untuk mendapatkan makna, ya, hermeneutik. Itulah teori yang mau kita pelajari. Lalu kemudian teori itu ketika kita praktekkan di dalam Alkitab, maka itu namanya eksegesis. Apa itu eksegesis? Yaitu memimpin keluar dari kata keluar, ya. Memimpin keluar. Jadi apa yang di dalam Alkitab tadi yang tersembunyi maknanya kita pimpin keluar, gitu. Nah, ketika kita mempraktekkannya, ilmu yang tadi itu, ilmu hermeneutik itu kita praktekkan menjadi eksegesis, satu teks misalnya Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 10. Kita praktekkanlah ilmu hermeneutik itu. Setelah kita praktekkan, kita pimpin keluar, maka ada hasilnya. Hasilnya itu disebut eksposisi. Jadi itulah pernyataan kita, itulah makna, itulah meaning-nya nanti. Nah, tapi ini hanya saya jelaskan supaya saudara jelas bagaimana datangnya gitu ya. Tetapi yang paling penting di sini adalah pertama konteksnya tadi. Itu yang paling penting. Karena cukup disitulah saudara-saudara, karena saudara hanya belajar agama ya di sini ya, hanya belajar agama. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan tentang konteks? Sudah cukup mengerti? Cukup mengerti atau bagaimana? Kalau sudah, kita lanjut ya. Nah, sekarang observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Itu arti observasi. Jadi bahasa sederhananya adalah melakukan pengamatan. Apa itu pengamatan? Sederhananya adalah suatu usaha mencari data atau fakta Alkitab untuk dipakai sebagai bahan bukti penafsiran. Jadi ini observasi adalah mencari data atau fakta-fakta di dalam Alkitab untuk dipakai sebagai bahan bukti penafsiran. Jadi ketika saudara-saudara mau mencari makna, maka saudara harus pertama-tama memerlukan adanya data dulu. Kalau nggak ada data, nanti saudara menafsirkannya apa, kemana gitu. Jadi data. Data itu tempatnya di observasi. Jadi observasi ini adalah pengamatan kita terhadap teks. Misalnya kita ambil pasal 1. Nah, pasal 1 itu kita amatilah. Lakukan pengamatan apa yang terdapat di dalam pasal 1 ini. Data-data apa yang kita peroleh, kita catat. Fakta-fakta apa yang terdapat di pasal 1 ini, kita catat. Dan perlu saya ingatkan, kalau mencari data, mencari fakta, data itu jangan ditambah, jangan ditafsirkan. Jadi apa adanya di dalam pasal 1, misalnya kitab Kejadian pasal 1 apa adanya, itulah yang kita cantumkan di observasi itu, di pengamatan ini. Enggak usah ditambah, enggak usah dikurang, karena kita hanya mau menampilkan data atau fakta. Nanti menafsirkannya di mana? Di makna, di meaning. Di makna itulah nanti kita tafsir. Jadi data inilah nanti yang kita tafsir, tempatnya ada di meaning. Seperti itu. Langkah pengamatan. Nah, bagaimana mengamati? Amati berdasarkan prinsip 5W tambah 1H. 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Siapa yang tahu dalam bahasa Inggris 5W tambah 1H itu? Saya boleh, Pak? Oh ya, silahkan. Tapi sebelumnya saya izin off cam ya, Pak. Soalnya di daerah saya jaringannya nggak bagus, Pak. Ya, baik. Iya, Pak. Jadi 5W tambah 1H itu
Yang 5W-nya itu what itu apa, why itu siapa, when itu kapan, where itu di mana, dan who itu siapa. Sedangkan satu H-nya yaitu how, yaitu bagaimana, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya panggilnya Pak Gebli gitu? Atau Hid? Iya, Pak. Gebli, Pak. Gebli, oke. Jadi seperti yang dikatakan oleh Gebli ya, itu 5W tambah 1H. Nah, dalam bahasa sederhananya adalah siapa, mengapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Jadi kalau kita melakukan pengamatan, misalnya ini sebenarnya berlaku kepada kitab-kitab yang narasi, gitu ya. Tapi ini sudah cukup menolong kita, ya. Sederhananya dululah, ini sudah cukup menolong kita. Jadi pertanyaannya gini, siapa tokoh dalam cerita ini? Nah, kita catatlah datanya. Siapa tokoh dalam cerita ini? Kemudian kapan cerita ini dituliskan? Atau kapan peristiwa ini terjadi? Di mana peristiwa ini terjadi? Nah, itu ngambil data namanya. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Kalau dibilang bagaimana, berarti ada tahap-tahapnya. Oh, ini tahap 1 begini, tahap kedua begini. Nah, itu soal masalah urutan, langkah-langkah. Kalau berbicara tentang bagaimana. Di mana peristiwa ini terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi? Mengapa peristiwa ini terjadi? Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab sering sekali kita tidak temukan kapan terjadi, di mana terjadi. Jadi ketika saudara melakukan tugas koma supaya tugas itu baik dibuat, maka perlu buku referensi, buku tambahan, yaitu buku ensiklopedi Alkitab. Nah, tafsiran-tafsiran Alkitab. Misalnya saudara belajar nanti disuruh baca kitab Kejadian pasal 1. Maka saudara-saudara perlu buku tafsiran kitab Kejadian atau buku pengantar perjanjian lama. Nah, itu diperlukan. Atau kamus istilah, kamus teologi, kamus istilah, kamus Alkitab. Nah, kalau kamus Alkitab secara sederhana sudah ditampilkan oleh Alkitab. Di belakang Alkitab yang manual ya, yang kertas, itu di belakangnya sudah ada kamus. Kamus Alkitab. Misalnya kita mau cari orang Farisi misalnya. Ah, di belakangnya itu lihat, cari di situ pasti ada. Tapi untuk lebih jauh dari hal-hal itu, maka kita perlu ensiklopedia, ya. Ada buku ensiklopedi masa kini misalnya. Jadi kita berarti membuat tugas memerlukan buku ya supaya lebih baik. Harapannya itu harapan aja ya, harapannya begitu supaya lebih baik mencari di buku-buku itu. Jadi bagaimana menafsirkannya? Kita memerlukan bantuan, yaitu buku, ensiklopedi, gitu ya. Termasuk juga kita membutuhkan kamus atau peta. Di belakang Alkitab sudah ada peta tentang Palestina, ya, baik yang baru atau yang masih kuno ada. Tapi secara sederhana, yang lebih detail harus kita ada di peta Alkitab, dijual ya di sana. Nah, itu nanti berguna untuk mencari yang lebih detail, gitu ya. Sampai di pengamatan sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanya? Oke, Azaria silakan. Angkat tangan Azaria atau bagaimana? Oh, tidak? Oh, oke, tidak. Oke. Baik. Saya teruskan dulu makna ya. Nanti kalau mau ditanya, boleh ditanya ya. Atau mau langsung berhenti, Pak. Saya mau tanya dulu, boleh. Nggak masalah ya. Di kelas saya bebas ya. Jangan takut. Saya menghimbau
jangan pernah takut. Yang takut itu saya harusnya. Coba saudara-saudara 92 memelototin saya terus gitu loh ya, saya kan takut. Jadi kalau saya kan cuma sendiri, jadi enggak usah takut sama saya. Yang perlu itu adalah tanya santai begitu ya. Saya lanjutkan ya, kalau ada yang mau ditanya silahkan ditanya. Nah, makna apa yang dimaksud dengan makna? Makna itu berarti kita ketika membaca ayat, kalimat, atau paragraf ya, di dalam kaitan dengan konteks yang dekat ataupun yang jauh. Jadi kalau kita mau mencari makna, maka makna itu selalu berhubungan dengan konteks. Jadi sebelum saudara mau mencari makna, ingatlah konteks dulu, lihat konteksnya apa. Nah, makna ini nanti akan saudara cari lewat data-data yang sudah ditempatkan di observasi tadi. Yang ada di observasi. Yang ada di observasi itu, itulah yang mau dicari maknanya. Nah, tetapi data-data fakta-fakta itu perlu dilihat dari konteks, supaya tidak keluar konteksnya, supaya tadi seperti yang teman saudara katakan itu, nanti takut salah nafsirkannya, katanya seperti itu ya. Nanti kita lihat contoh, nanti saya kasih contohnya ya. Lalu kemudian adalah mempelajari istilah yang ada dalam ayat, kalimat, paragraf tersebut. Jadi mencari makna itu, kalau ada kata atau ada istilah yang tidak jelas, maka istilah itu harus kita pelajari dulu. Kita cari tahu apa makna dari kata-kata ini. Atau kata ini beda nggak disampaikan. Dulu seperti ini, sekarang seperti apa gitu. Nah, itu artinya mempelajari istilah. Lalu kemudian memperhatikan, mencatat kata-kata atau ungkapan yang sama yang ada di dalam paragraf itu. Jadi kadang-kadang di dalam Alkitab ada kata-kata yang diulang-ulang atau ada ungkapan yang diulang-ulang, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Nah, kalau kita temukan yang seperti itu, maka dalam prinsip penafsiran atau prinsip hermeneutik itu disebut berarti ada penekanan, ada yang penting di situ yang ditekankan. Sehingga kita mencari makna, oh ini berarti penting. Kenapa ini penting? Mengapa ini diulang-ulang? Nah, jadi kita bisa berdialog dengan kalimat itu, dengan teks itu. Mengungkapkan kembali maksud atau makna yang ada dalam paragraf kalimat tersebut dengan kata-kata sendiri. Jadi kalau sudah jelas tadi, data-data sudah jelas, kemudian kita sudah bisa menafsirkannya, maka marilah kita tafsirkan dengan kata-kata sendiri. Coba kita tafsirkan dengan kata-kata sendiri. Sudah pas belum kata-katanya? Kalau masih belum pas, coba kita telaah ulang lagi, gitu ya. Tapi di sini mencari makna itu adalah mengungkapkan dengan kata-kata. Di sini kita bisa sudah bisa menafsirkan data itu, artinya menambah kata, kalimat kita atau maksud sudah bisa. Kalau di data tadi, di pengamatan nggak bisa, itu hanya untuk data. Kemudian memikirkan secara matang apa makna yang paling mungkin. Nah, memikirkan secara matang apa makna yang paling mungkin. Ketika kita mau memberikan makna, pikirkanlah apa yang paling mungkin. Nah, yang paling mungkin itu pasti tidak jauh-jauh dari konteks. Jadi, harap kembali kepada konteks. Jadi, konteks itu sangat penting. Karena konteks itu membatasi penafsiran kita ke kiri atau ke kanan. Jadi konteks itulah sebagai batas. Itulah pagar supaya kita tidak kemana-mana, begitu ya. Nah, dalam mencari makna itu, kita perlu juga mempelajari kata-kata. Di dalam Alkitab, itu ada kata-kata yang harus dipelajari. Ketika kita baca satu teks, satu ayat, satu kalimat, satu kata, atau satu perikop, sering sekali ada kata-kata yang perlu diperjelas. Kasih contohnya misalnya ibadah.
Ya, misalnya kata ibadah. Apa sih yang dimaksud kata ibadah di dalam Alkitab? Dengan ibadah dengan sekarang. Kalau kita baca misalnya 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8, di sana ada kata ibadah. Latihlah dirimu beribadah, katanya. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apakah ibadah yang dimaksud di dalam Alkitab sama dengan yang kita maksud sekarang ini? Nah, supaya tafsiran kita, supaya makna yang kita berikan tidak berbeda. Kalau sekarang kan kalau dibilang, ayo kita ibadah. Nah, ibadah itu berarti ke gereja, atau ikut persekutuan, atau juga berdoa, persekutuan doa. Seperti itu ya, sering sekali dianggap ibadah. Tapi di dalam Alkitab, apakah seperti itu? Oh, tentu tidak, sangat jauh sekali bedanya. Ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan itu di sini karena saya mau fokus dulu ke tentang makna ini ya. Tetapi yang mau saya tekankan adalah ada kata-kata yang beda gitu. Itu harus kita perhatikan dengan seksama. Ada kata-kata di dalam Alkitab yang sama, namun artinya bergantung kepada konteks. Kata-kata itu bisa sama, tapi artinya bisa beda. Contoh, silakan salah seorang membaca Wahyu pasal 5 ayat 5. Dan salah seorang membaca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Silakan. Wahyu pasal 5 ayat 5, 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya, Pak. Ya, Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari kuku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Ya, silakan 1 Petrus. Iya, Pak. Ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mau-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Jadi ada kata yang sama. Apa kata yang sama di dalam Wahyu sama 1 Petrus tadi? Singa. Singa. Sama-sama menggunakan kata yang sama, singa. Tapi konteksnya sudah beda. Satu singa dari Yehuda, satu singa iblis. Jadi jangan asal ditafsir, jangan katanya sama begitu ya. Jangan. Kemudian ada kata yang tampaknya bertentangan, padahal sebenarnya tidak demikian. Misalnya tentang keselamatan. Ya, keselamatan menurut Paulus, keselamatan menurut Yakobus, seolah-olah bertentangan, padahal nggak bertentangan. Karena kalau bertentangan, kalau Alkitab itu bertentangan, maka Alkitab itu sudah jatuh pamornya. Alkitab itu tidak akan mungkin bertentangan. Gitu. Tapi ini kok beda, Pak. Paulus bilang keselamatan itu selamat hanya karena iman. Tapi Yakobus bilang dalam Yakobus pasal 2, 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oh, gimana ini, Pak? Nah, ini harus kita waspadai. Kalau ada seperti itu, seperti bertentangan, maka kita perlu menelaah lebih jauh. Ya, inilah disebutkan pentingnya kreativitas melihat ini. Pertama yang harus kita lihat adalah apa yang dimaksud Paulus mengatakan keselamatan itu hanya oleh karena iman. Maka berarti di situ bisa kita lihat Paulus mengungkapkan itu dari orang-orang yang belum percaya, mereka itu supaya selamat hanya karena iman. Nggak ada usaha di sana, nggak ada perbuatan di sana, cuman iman. Jadi Paulus sedang mengungkapkannya kepada orang yang belum selamat. Sementara Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus sedang mengingatkan orang-orang yang sudah percaya itu, orang-orang yang sudah beriman itu. Orang-orang yang sudah beriman itu, kalau dia tidak mengejawantahkan imannya, tahu apa arti mengejawantahkan? Kalau imannya itu tidak dilakukan di dalam kehidupan, maka itu berarti mati. Jadi orang tidak bisa lihat kalau tidak dilakukan imannya.
Jadi imannya itu harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya orang lihat, maka iman itu menjadi hidup. Tapi kalau nggak dilakukan, iman itu mati. Nah, ini berarti Yakobus berbicara kepada orang-orang yang sudah percaya supaya menunjukkan bukti imannya. Paulus berbicara kepada orang-orang yang belum percaya supaya kalau mau percaya itu hanya karena anugerah. Kira-kira begitu. Kemudian untuk mencari makna, kita juga jangan lupa melihat maksud si penulis. Apa sih kira-kira maksud si penulis ini? Gitu. Misalnya contoh di Injil Yohanes. Injil Yohanes itu ada maksud si penulis dapat kita lihat di pasal 20 ayat 30 sampai 31. Di sana dijelaskan supaya orang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Itulah maksud dari tulisan Injil Yohanes. Jadi setiap kitab itu memiliki maksud maksud si penulisnya ada. Itu yang harus kita cari tahu supaya tidak menafsirkan atau tidak mendapatkan makna yang sangat berbeda. Ya. Juga tujuan surat 1 Yohanes terdapat pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Nah, itu Lukas juga seperti itu, Markus juga ada begitu ya. Kenapa ini penting? Supaya seperti yang dikatakan teman saudara tadi, nanti maknanya kemana-mana katanya ya. Nah, supaya maknanya tidak kemana-mana, maka itu. Juga perlu kita lihat untuk mencari makna itu, yaitu sejarahnya pada waktu itu bagaimana, hubungan sosial, budaya, politik, filsafat yang berkembang waktu itu, agama, itu perlu kita perhatikan. Sampai di situ tadi saya sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Belum? Baik, mari kita lihat sekarang. Sampailah kita setelah maknanya kita dapat, maka kita akan sampai kepada penerapan. Jadi aplikasi itu adalah sebenarnya penerapan. Saya tadi kelupaan ya tidak melihat share screen-nya ya. Jadi penerapan itu artinya adalah aplikasi itu adalah penerapan. Sudah terlihat ya materinya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Jadi aplikasi itu berarti penerapan, suatu usaha mentaati apa yang telah kita amati dan tafsirkan. Itu arti sederhana dari aplikasi. Jadi aplikasi itu adalah penerapan, artinya suatu usaha mentaati apa yang telah kita amati dan tafsirkan itu. Jadi kalau kita amati, kita tafsirkan, maka perlu kita taati. Nah, apa yang perlu kita taati di situ? Itulah yang kita tuliskan di dalam aplikasi. Misalnya, oh Tuhan mengingatkan saya melalui bacaan ini, Tuhan mengingatkan saya dalam hal ini. Atau Tuhan memberikan saya kekuatan lewat teks ini yang menguatkan saya. Atau Tuhan menghibur saya lewat teks ini yang berkata demikian sehingga saya dihiburkan. Gitu. Itu namanya penerapan aplikasi. Nah, aplikasi penerapan ini ya mari kita lihat jangan aplikasi itu jangan ditujukan kepada umum, kepada orang lain. Aplikasi selalu ditujukan kepada diri sendiri, yaitu dengan menggunakan kata saya. Kalau untuk umum selalu menggunakan kata kita. Kita. Nah, itu bukan penerapan, bukan untuk diri, itu untuk orang lain. Ya, jangan. Tapi penerapan itu pakailah kata saya di sana, seperti itu.
Nah, untuk menerapkan itu, maka apa yang perlu kita perhatikan? Perhatikan konteks masa kini, relevan atau tidak. Ya, setelah kita perhatikan masa kini, lalu kita buatlah komitmen. Komitmen kita untuk mentaatinya. Apa komitmennya? Oh, saya harus berubah. Hari ini saya akan membuat komitmen untuk saya berubah mengikut. Atau hari ini saya membuat komitmen untuk supaya tetap teguh beriman kepada Tuhan melalui apa? Bacaan Alkitab atau apalah yang Anda buat komitmennya. Kira-kira begitu. Nah, jadi itulah koma. Jadi koma itu tadi konteksnya saya sudah jelaskan. Kemudian observasi, pengamatan untuk menempatkan data-data di sana, lalu kemudian makna, yaitu kita menafsirkan data-data yang sudah kita kumpulkan itu dengan memperhatikan konteksnya, supaya tidak kemana-mana. Jadi konteks itu sebagai pagar bagi kita. Kemudian kita sampai kepada aplikasi, yaitu penerapan. Penerapan itu artinya kita sedang membuat kepada diri kita sendiri penerapannya apa, seperti itu. Kita harus melihat konteks masa kini. Kalau bertemu dengan sesuatu yang sulit, harus kita bawa ke konteks masa kini, berarti bawalah itu kepada kehidupan kita, kehidupan saya. Gitu. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya sudah sampai nangis ini. Wah. Ya, silahkan dari Gebli, baru nanti Margareta. Ya, Gebli dulu, silakan. Iya Pak. Pak, di sini saya mau bertanya tadi, tapi karena jaringan jadi mic saya nggak bisa on Pak. Jadi mau bertanya mengenai konteks Pak. Jadi konteks itu kan terbagi atas dua ya kan Pak, konteks dekat sama konteks jauh. Nanti pada saat kita melakukan koma itu, apakah apakah pada konteks itu nanti kayak terbagi dua atau kita buatnya satu aja tapi di dalam satu itu ada kayak dua begitu Pak? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Gebli. Terima kasih. Jadi, tadi kita membahas ada dua konteks. Nah, ketika kita menuliskannya di dalam satu tulisan, tidak perlu kita bagi dua. Ini konteks dekatnya, konteks jauh. Tidak perlu. Ya. Jadi, satu aja, langsung di dalam satu kesatuan. Kecuali kalau kita mau menulis skripsi misalnya. Menulis skripsi perlu detail seperti itu ya. Perlu ini teks ini, konteks dekatnya ini. Atau kita lihat dari teks ini teksnya berbicara begini-begini. Nah, itu nanti nulis skripsi atau membuat jurnal gitu ya. Tapi dalam tugas ini cukuplah dulu satu konteks yang disatukan aja gitu ya. Gitu Gebli ya. Jangan dibuat terpisah. Iya Pak, makasih Pak. Baik. Silakan Margareta. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Margareta Putri Pustalen dari GP2 GK10. Izin bertanya Pak, lebih ingin memastikan terkait konteks jauh dan dekat tadi, apakah ketika kita membuat konteks itu selalu berhubungan dengan kitab lain Pak? Gitu Pak, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Margareta sudah mau bertanya ya. Konteks itu tidak selalu berbicara dengan kitab lain, tidak selalu. Tapi kadang-kadang harus melihat ada kitab lain, konteks jauhnya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita jelas dengan
konteks itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksudnya di sini? Apa sebenarnya konteksnya ini? Untuk dipakai sebagai pembanding kalau untuk konteks. Tapi untuk mencari makna, maka kita kalau ada yang sama di kitab lain misalnya, ya perlu dilihat supaya dapat makna yang sama gitu. Tapi kalau konteks ya tergantung teks yang kita baca, apakah dia masih bisa dipahami hanya konteks dekatnya saja atau perlu konteks jauh gitu. Kalau nggak perlu ya enggak apa-apa, enggak usah dicantumin gitu. Begitu, Baik, Pak. Ya. Ada yang lain lagi? Baik, mari kita lihat satu contoh dari teman saudara yang sudah membuatnya. Ya. Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Nah, dia mengambil metode koma kejadian pasal 1. Jadi tugasnya saudara itu bisa mengambil kejadian pasal 1 sampai pasal 12. Tetapi kecuali pasal 3 tidak boleh. Kenapa? Karena pasal 3-nya sudah ada dijelaskan di Moodle. Jadi nggak boleh diambil ya. Tapi pasal 1 sampai pasal 12 boleh, karena itu bacaannya. Nah, dia membuat begini, konteks kitab ini merupakan kitab pertama dalam Alkitab, yang dalam pasal 1 menjelaskan tentang asal mula dunia diciptakan, dari hari pertama sampai hari ke-6, dan Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7. Kemudian Tuhan juga menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, menurut rupa dan gambarnya, agar bisa berkuasa atas segala makhluk yang diciptakan Tuhan, serta beranak cucu memenuhi bumi dan segala ciptaannya. Itu sungguh amat baik. Jadi di dalam konteks ini dia menceritakan apa yang dilakukan oleh kitab Kejadian pasal 1 itu. Dijelaskannya di sini. Nah, kemudian di observasinya, di pengamatan, dia menampilkan data. Pada hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ada di ayat 1 sampai ayat yang ke-4 itu. Jadi itu data. Data terdapat tentang penciptaan langit dan bumi ayat 1 sampai ayat 4. Pada hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala katanya. Ada di ayat 6 sampai 7. Pada hari ketiga sampai hari yang ke-7. Ya. Tuhan kemudian memerintahkan manusia untuk berkuasa sampai hari ke-6. Lalu hari yang sampai hari ke-6, kemudian di penutupnya dia mengatakan Tuhan memerintahkan manusia untuk berkuasa atas segala makhluk ciptaannya, beranak cucu, memenuhi bumi, dan apa yang menjadi makanan mereka, baik manusia maupun hewan-hewan yang ada di bumi. Nah, ini diletakkannya di situ data. Lalu data itu dicoba ditafsirkan di makna. Nah, di maknanya dicoba dibuatnya, hari yang pertama itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, di mana bumi masih kosong dan belum berbentuk. Kemudian Tuhan menciptakan terang, yang dinamakan dengan siang, lalu memisahkannya dengan gelap, yaitu malam. Ya. Nah, itu makna yang diberikannya. Hari kedua, kemudian setelah manusia diciptakan, Tuhan berfirman kepada manusia agar beranak cucu, penuhi bumi, katanya, yang di terakhir. Supaya dapat berkuasa menaklukkan segala ciptaannya, baik di darat, laut, maupun udara. Tuhan memberikan segala tumbuhan berbiji, serta pohon dan buah-buah berbiji kepada manusia sebagai makanan, kepada hewan-hewan tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanan mereka. Ya, meskipun tafsirannya masih terlalu tekstual seperti itu, tetapi sudah cukup baiklah karena baru belajar seperti itu ya, baru belajar. Namanya baru belajar, baru seperti inilah, seperti saudara baru belajar, kemudian harus sudah disuruh untuk melakukan koma, tapi ada keuntungannya bagi saudara. Keuntungannya saudara akan mencintai Alkitab dan pengetahuan Anda
bertambah tentang Alkitab dan Anda tidak sembarangan menafsirkan Alkitab gitu. Lalu aplikasi penerapannya. Dia bilang begini, dengan membaca firman ini, saya belajar dan mengerti siapa pencipta saya dan apa yang saya harus lakukan untuk menghargai serta membalas semua kebaikan yang Dia perbuat bagi saya. Pasal ini sangat menginspirasi saya tentang apa yang terjadi dahulu, bagaimana semua ini dijadikan oleh Allah, bagaimana Dia menciptakan manusia dengan tangannya sendiri dan begitu baik pekerjaannya. Lalu dilanjutkannya, penerapannya adalah ada beberapa hal yang harus saya ubah dalam hidup saya ketika membaca firman ini, yaitu terkadang saya tidak menghargai seperti tidak mempergunakan tubuh ini untuk memuliakan nama Tuhan sebagai Sang Pencipta, katanya. Jadi oleh karena itu saya belajar supaya dalam setiap aspek hidup saya bisa mencerminkan kehidupan saya sesuai dengan kehendak Sang Pencipta sebagai rasa ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Nah, itu yang dibuat. Jadi seperti itulah contoh membuat koma. Komanya sendiri sudah saya jelaskan. Ya, Gebli silakan. Ya, Pak, maaf saya nanya lagi, Pak. Pak, jadi di RPS itu kan ada diperintahkan untuk mencari 3 perikop kan Pak yang tentang penciptaan, kejatuhan, dan penebusan. Jadi kayak yang tadi itu kan tentang penciptaan Pak, maksudnya kayak kita carinya itu cari 3 penafsiran Alkitab atau satu aja dari salah satunya Pak? Maksudnya yang ditanyakan Gebli itu tiga penafsiran. Maksudnya 3 orang menafsirkan tentang penciptaan itu, gitu. Maksudnya satu orang menafsirkan 3 penciptaan itu ataukah salah satu aja Pak, gitu Pak? Saya kurang jelas apa yang dimasukkan Gebli. Pak, ya maksudnya gini kan Pak, di RPS itu kan dijelaskan untuk sebentar ya Pak, saya lihat. Maaf ya Pak, saya buat bingung Pak. Oh, tidak masalah, tidak menjadi masalah, silakan aja. Karena nanti saya juga nanti menjawabnya malah lebih jauh, padahal bukan itu yang Gebli tanyakan. Jadi ya kita perlu saling 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 supaya jelas gitu. Ya Pak, ini jadi di RPS itu dijelaskan tentang mahasiswa memiliki salah satu kisah dari salah satu tentang penciptaan, kejatuhan, dan penebusan yang ada di dalam kitab Kejadian. Jadi di sini satu mahasiswa mengerjakan 3 topik itu atau pilih salah satu saja Pak dari penciptaan? Iya gitu Pak. Ya. Makasih Pak. Terima kasih Gebli. Pilih salah satu, ya. Pilih salah satu saja untuk dilakukan koma, begitu ya, kalau mau bikin koma. Tapi memang sebaiknya itu semua tugas-tugas bacaan Alkitab itu dilakukan koma, gitu. Supaya saudara dapat menikmati dan terlatih, gitu ya. Jadi jangan belajar komanya hanya sekali, gitu. Tapi boleh dilakukan. Kan ada 8 ya, ada 8 itu kan tugas baca Alkitab itu kan. Nanti ada satu refleksi untuk kelompok seperti itu. Nah, sebaiknya dilakukan menurut koma supaya terlatih dan mahir di situ. Gitu. Tapi untuk yang ditanyakan Gebli itu ya satu saja ya. Dari yang Pak, 3 itu. Ya. Pak Gebli boleh nanya lagi Pak? Silahkan Gebli. Ya Pak, jadi berdasarkan tadi tugas yang teman sudah buat, jadi Gebli sudah milih perikopnya juga sama kayak dia Pak, lalu sudah dibuat. Kira-kira nanti Geblinya ganti atau gimana Pak? Supaya biar nggak sama gitu Pak. Tidak mungkin tidak sama ya, karena ini ada 92 orang, sementara pilihannya cuma ada 3, jadi
tidak menjadi masalah sama Gebli, hanya jangan sama kalimatnya gitu. Kalau Oh, iya, sama Pak. kalimatnya berarti itu mengambil punya teman. Jadi kalaupun satu topik dibahas 92 orang misalnya, pastilah kalimatnya ada yang berbeda ya, tidak mungkin sama semua toh. Iya, Pak. Nah, ya oke. Makasih, Pak. Ada lagi? Silahkan. Sudah jelas dengan prinsip koma itu? Atau ada yang mau ditanyakan tentang yang lain atau tentang tugas? Ini kesempatan ditanya ya. Nanti pas di WA group nanti nanyanya banyak sekali. Pak, begini-begini. Begini-begini. Pas ketemu nggak mau tanya gitu loh. Pak, permisi Pak. Silakan. Fran, ya. Saya Francina Melisa Soisa dari GB1 GK1. Di sini saya hanya menanyakan untuk lebih bisa mengerti lagi, Pak. Ya. Tadi bagian observasi kan kita bisa menggunakan 5W1H. Ya. Sedangkan di tugas teman tadi tidak ini Pak, tidak terlalu menggunakan 5W1H. Jadi pertanyaan saya, apakah nanti kalau membuat tugas kita bisa membuat kejadian apa saja yang terjadi tanpa menggunakan 5W1H, Pak? Oh, boleh saja. Jadi mengapa disuruh menggunakan 5W tambah 1H itu adalah supaya menuntun. Tapi kalau sudah mahir, nggak usah pakai 5W, nggak masalah kalau sudah mahir. Kan namanya kalau orang belum mahir kan perlu dituntun. Supaya ingat gitu loh. Tapi kalau sudah mahir itu ngapain gitu. Itu kan hanya penuntun gitu. Itu hanya menuntunnya, Francine. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mari kita lihat satu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Saya berikan saudara membacanya 5 menit. Nanti tolong kasih konteks pada saya. Apakah saudara sudah mengerti apa itu konteks? Bapak, diulang Pak. Maaf tadi ayatnya. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Tolong dibaca. Nggak usah dicari komanya, yang saya butuhkan cuman konteksnya. Apa konteks Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18? Jadi, itu Ibu Desri sudah menolong ya, sudah ada di kolom chat dibuat ya.
Mungkin sekalian Ibu Desri absen, sudah bisa Bu Desri? Oke Pak, baik Pak. Sambil mereka baca. Atau Miss kirimkan di chat ya, ada 6 orang yang tidak hadir. Barangkali tadi ada namanya yang ke-skip, jadi teman-teman cuma cek nama, adakah nama kalian di antara 6 orang itu. Kalau tidak ada berarti semuanya hadir kecuali 6 orang. Sebentar. Bu Desri, saya sudah berikan co-host ya. Jadi supaya nanti setiap kali Bu Desri co-host, kalau mau ada sesuatu bisa. Oke Pak. Sip. Oke, saya baru kirimkan di grup Pak. Di kolom chat. Ya, silakan dilihat namanya. Kalau hadir, tolong diberitahu ke Miss Desri supaya jangan dicatat jadi absen gitu ya. Ada 6 orang. Kalau hadir, bilang Bu Desri, saya hadir. Atau siapa yang nggak hadir, angkat tangannya. Ayo, yang 6 orang ini aja yang tidak hadir. Ada 2 orang ternyata udah pernah ambil mata kuliahnya Pak, tapi anehnya di-enroll ke OPCS. Iya, ya nanti kita minta Pak Kin untuk. Tapi biasanya kalau yang sudah di-enroll gitu udah nggak bisa dari OPCS, jadi tetap itu. Iya, paling di-update yang aktif nanti Pak. Ya. Oke Pak. Baik, terima kasih Bu Desri. Nah, sekarang siapa yang sudah bisa mengutarakan konteksnya? Silakan. Ada yang sudah bisa membaca tadi? Silakan. Jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Kita ini belajar, sama-sama belajar. Azaria, ya silakan Azaria. Oke Pak, perkenalkan nama saya Azaria Eka Usodo. Nah, di sini saya akan menyampaikan konteks dari Alkitab dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 yang telah saya baca begitu Pak. Ya. Kalau konteks di sini, firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu yang akan firman itu firman itu adalah Allah sendiri, dan di sini firman itu akan menjadi manusia. Dalam konteks ini Yohanes itu memaparkan firman itu diam di antara kita. Begitu, Pak. Oke, baik, Azaria. Terima kasih sudah berusaha untuk melihat konteksnya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Bapak, saya boleh mencoba, Pak? Oh, sangat boleh, Telma. Silahkan. Oke. Dari yang saya baca, konteksnya itu, firman itu adalah Allah itu sendiri, yang telah ada jauh sebelum dunia itu dijadikan. Dan seperti yang dibilang juga tadi itu, dalam dia itu ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan firman itu ada dia bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Telma. Sudah berusaha untuk melihat konteksnya dan bersemangat untuk memberitahu begitu ya. Bagus sekali. Silakan Angelica.
Oke, saya mau coba ya Pak. Jadi konteksnya yang saya lihat itu, tapi sebelumnya saya izin pakai HP ya Pak supaya lihat. Ya, tidak masalah. Ya. Oke. Ya. Konteks yang saya lihat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 itu, yang pertama itu saya lihat konteks itu dari Yohanes 1 ayat 1 yang dimana yang di bagian B-nya itu yaitu firman itu adalah Allah. Nah, dari situ saya bisa melihat dari berbagai ayat itu dari konteks dekatnya. Konteks dekatnya itu yang pertama itu ada dari Yohanes 1 ayat 4. Nah, di situ kan ada dibilang di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia kan. Nah, dari situ saya bisa tafsirkan, saya bisa melihat konteksnya. Maksud saya itu di mana di dalam Allah itu ada hidup dan hidup itu adalah terang. Nah, lalu yang kedua itu ada pada Yohanes 1 ayat 12. Ya, yang di mana Yohanes 1 ayat 12 itu, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang di mana kalau misalnya saya lihat di sini tuh setiap orang yang mungkin mau membaca firman-Nya atau mau hidup di dalam Allah itu, dia tuh mendapatkan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, pada ayat terakhir yang saya lihat itu konteksnya itu ada di ayat 14, Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Seperti yang kita tadi lihat dari Yohanes 1 ayat 14 itu, dia itu firman-Nya sudah menjadi manusia kan, dan secara nyatanya itu firman-Nya itu sudah memang benar-benar ada diam di antara kita gitu Pak. Gitu Pak. Oke, bagus sekali Angelica, bersemangat untuk memberikannya ya, bersemangat ya. Bagus sekali. Nah, secara sederhana sebenarnya saya sudah katakan tadi konteks, apa itu konteks? Berarti adalah benang merah dari cerita. Jadi artinya coba kita cari benang merah dari ayat 1 sampai ayat ke-18 itu sebenarnya apa benang merah ceritanya? Silakan Francine. Iya Pak, sebelumnya saya izin off cam karena jaringan saya di sini kurang baik. Ya. Konteks yang saya dapat dari Yohanes 1 ayat 8 sampai Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yaitu konsep Allah Tritunggal. Karena pada ayat pertama pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Roh Kudus. Yang kedua, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, itu berkaitan dengan ayat yang ke-14 yaitu firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Dan yang ketiga, firman itu adalah Allah. Nah, Allah itu adalah konteks dari Allah itu adalah mencakup 3 konteks tadi, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, Francine. Ya. Jadi Allah Roh Kudus tidak pernah diutarakan sebagai firman ya. Firman itu selalu merujuk kepada Yesus, gitu ya Francine ya. Tapi memang konteks memang bicara tentang Allah Tritunggal bisa kita lihat di sini begitu ya. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, bersama-samanya itu berarti kan dia ada di dalam kebersamaan, di dalam ketritunggalan itu gitu. Ya, Francine. Baik, jadi yang perlu kita lihat adalah benang merah cerita itu apa, benang merahnya. Sampai ke ayat 18. Sebenarnya inti cerita ini apa gitu. Gebli silakan. Pak, jadi ya terima kasih Pak. Jadi intinya yaitu firman itu telah menjadi manusia, pada manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Pak. Ya, baik. Terima kasih Gebli. Apa yang saudara tampilkan semua tadi sebenarnya sudah mendekati ya. Hanya tinggal perlu latihan lebih banyak. Sudah mendekati, latihan lebih banyak. Jadi yang saya mau tekankan adalah cerita sambungan dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 18 itu kalau kita tarik itu sebenarnya ceritanya cerita tentang apa? Cerita tentang bahwa Tuhan itu mengasihi manusia, itulah sebabnya dia menjadi manusia kan. Tuhan mengasihi manusia sehingga dia menjadi manusia. Nah, itulah sebabnya ada cerita di sana
Dia tinggal bersama-sama kita katanya. Dia menjadi manusia. Untuk apa dia tinggal bersama? Untuk apa dia menjadi manusia? Nah, ayat 18-nya menceritakan keselamatan datang dari Yesus katanya untuk memberikan keselamatan. Itulah konteksnya. Detailnya seperti apa? Nanti detailnya baru kita buatlah detailnya di pengamatan. Pengamatan itu nanti kita buatlah Allah menjadi manusia. Yang Allah pribadi keberapa yang menjadi manusia ini? Nah, kita detailkanlah. Yaitu pada mulanya firman. Oh, siapa ini firman ini? Yaitu Yesus rupanya. Kenapa Yesus? Kita lihat ke ayat 18. Ayat 18 ada di sana. Keselamatan datang dari Yesus. Oh, berarti firman di sana merujuk kepada Yesus gitu. Jadi detailnya nanti di pengamatan, tapi konteksnya kita ambil benang merahnya saja. Inti ceritanya saja, kira-kira begitu. Ya, saya harap saudara-saudara dapat berlatih sehingga dapat menguasainya, ya. Kalau masih ada yang kurang, silakan ditanya kapanpun. Silahkan pakai email boleh, atau di WA boleh, atau di Japri juga boleh ya, tidak masalah. Yang penting saudara-saudara dapat belajar, dapat menerapkan koma dengan baik. Sampai di sini kelas kita. Terima kasih kebersamaan kita. Saya berharap kita semakin bertumbuh dalam iman pada Tuhan. Dan saya mau kita lebih, mari kita lebih hidup gitu ya, nggak usah takut, nggak usah malu begitu. Ada yang angkat tangan 2 orang lagi, Adilia sama Eunike. Ya, silahkan dari Adilia dulu. Terima kasih Pak atas waktunya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf Pak kalau misalkan off cam karena jaringan sedang hujan ya Pak. Okay. Saya mau bertanya, kan tadi Bapak bilang konteksnya itu kita lihat dari inti ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 18. Nah, kan saya kalau misalkan dengar khotbah ya Pak ya, kan ada pendeta yang misalkan memberikan khotbah itu misalkan dengan ayat yang sama tapi memiliki tujuan yang berbeda. Itu kalau itu kan saya menangkapnya berarti dia punya konteks yang berbeda. Itu bagaimana ya Pak? Ataukah memang setiap orang memiliki konteks yang berbeda-beda pada ayat tersebut atau bagaimana Pak? Sekian Pak, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Adila. Konteks itu sebenarnya tidak boleh berbeda-beda. Karena ya ada di dalam teks itu. Apanya yang bisa beda? Aplikasinya bisa beda. Konteksnya nggak bisa beda. Aplikasi, penerapannya bagi kita bisa beda-beda. Kita mau menerapkan yang bagian mana? Boleh. Aplikasinya. Tapi kalau konteksnya berbeda-beda, nanti ceritanya banyak dong. Padahal ceritanya kan cuma satu. Mau cerita satu kok bisa konteksnya beda-beda? Ya, nggak mungkin kan gitu. Jadi ceritanya satu ya pasti konteksnya satu. Sama seperti gini, kita sedang belajar, toh ini konteksnya apa kita? Konteksnya berarti kita sedang belajar mengajar. Tetapi dalam konteks ini bisa kita lihat ada di sini dalam proses belajar mengajar ini konteksnya belajar mengajar, tapi ada juga kita mengambil absen, ada kita bertanya misalnya. Maka ketika ini mau diutarakan, bisa saja toh mengutarakan tentang mengambil absen. Nah, kita ceritakan bagian mengambil absen. Tapi konteksnya apa? Belajar, mengajar. Tapi ceritanya, boleh cerita tentang mengambil absen. Tadi Bu Desri mengambil absen dan memberitahu bahwa ada 6 yang tidak masuk, misalnya. Lalu Ibu Desri kemudian mengulang, memberitahu siapa tahu kalau mereka ada sebenarnya sudah masuk. Tetapi ternyata tidak ada. Nah, itu yang dikhotbahkan, bagian itu. Boleh nggak? Boleh dalam rangka konteks. Tapi konteksnya tetap satu, yaitu dalam proses belajar mengajar. Gitu. Itu ya, Adila ya. Ya Pak, baik, saya mengerti. Terima kasih Pak. Ya. Tadi siapa? Satu lagi tadi? Saya Pak. Ya, kita sudah, ya silakan ya. Shalom, selamat
Siang Pak, saya Eunika Karisma Daniela dari GB1 di keempat. Izin mau meminta PPT yang awal tadi Pak, karena di layar saya blur. Makasih Pak. PPT yang? Oke, nanti saya kasih di grup WA ya, di WhatsApp ya. Baik, ya, sampai di sini kelas kita. Sebenarnya itu ada di Moodle ya. Di Moodle itu semua ada kok. Sama aja dengan yang cuman saya merincinya supaya lebih mudah itu saja ya. Di Moodle ada udah lengkap. Baik, siapa ketua kelasnya? Silahkan menutup. Apakah menunjuk orang lain atau diri sendiri? Silahkan, boleh. Saya menunjuk aja Pak, Ya, supaya silakan. bergantian. Ya. Untuk Angelica Putri Manalo. Oke, silakan Angelica, tutup dalam doa, memperoleh kehormatan. Oke, terima kasih Jana. Teman, kita menutup kelas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Yang baik Bapak yang berada dalam bagian surga, kami ucap syukur Bapak atas penyertaan yang kau berikan pada kami hingga saat ini. Bapak, kami juga sudah selesai Bapak belajar agama oleh Tuhan. Tuhan berkati Pak dosen kami dan juga dosen kami di sini Tuhan. Dan kiranya Tuhan berikan kami juga Bapak pengertian terhadap pelajaran yang tadi sudah kami pelajari Bapak. Bisa berguna bagi kami Bapak ke depannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga ingin beraktivitas, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Angelica, terima kasih Bu Desri, terima kasih semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.